Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Apa kabar semuanya, sahabat NN Komputer? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa selalu berbahagia ya tiap hari ya. Tentunya pastinya. Oke, lanjut. Kita punya Mobo di depan kita ini adalah Mobo dari laptop Lenovo IdeaPad ya. Lenovo IdeaPad C340 14 API ya. Ini dia. Oke. Gimana nih biar nampak? Oke nih ya. Lenovo IdeaPad C340 14 API. Oke. API ya. Saking panasnya sampai berapi-api. Oke. Jadi di sini saya mau ngopi dulu dalam biar pagi-pagi ini biar cerah. Oke, jadi saya bukan mau nyerpis, tapi mau bercerita. Jadi ini adalah laptop konsumen atau user yang mau servis di tempat saya ya. Jadi intinya saya mau berbagi cerita dan ini Mobo sudah jadi Mobo saya, laptopnya pun sudah jadi laptop saya. Karena apa? Karena saya menggantinya. Oke, kenapa menggantinya? Karena ini rusak. Rusaknya ada penyebabnya adalah ini awalnya ya, kita bicara awalnya nih. Ini ada awalnya adalah si user engselnya patah, engsel dari laptop itu kan patah dan minta di ripasta prosesornya. Oke, kita buka, usernya datang dengan keluhan seperti itu. Oke, kita terima dan kita buka, kita tes dulu sebelumnya ya, kita tes, dan kemudian kita buka, akhirnya kita benari engselnya dulu, setelah itu baru saya buka ininya, apa istilahnya, mobonya. Nah, mobonya setelah kita buka seperti ini dan ini sangat tipis sekali ya. Ini sangat tipis sekali. Saudara-saudara, teman-teman, mobo ini sangat tipis ya. Sangat tipis sekali mobonya. Dari mobo-mobo biasa ini lebih tipis ya. Untuk seri Lenovo IdeaPad C340 tadi 14 API ya. Jadi ini mobonya sangat tipis dan menggunakan AMD Ryzen 3. Ada 3 ya untuk yang awal ini awal 3, kalau udah sekarang itu sudah pakai Ryzen 5 ya. Nah, bencana terjadi ketika saya mengganti ripasta. Ketika saya seperti ini. Saya bukanya seperti ini, kemudian saya tekan ya. Nah, di sini terjadi pergerakan ya, pergerakan mobonya karena tipis ini ya. Ketika saya mau nekan, nah begini ini nekuk kan, karena ini barang ini belum pernah dibuka. Jadi ketika saya tekan seperti ini, akhirnya ada sebelumnya juga ini bunyi ya, ini mobo spesifikasi ini mobonya sangat ringkih ya. Kalau ya gampang melentur-melenturnya dia ya. Nah nih, kalian bisa lihat ini mobonya bisa bengkok. Kameranya di sini aja ya. Nah, oke di sini. Ini bisa bengkok, sangat gampang bengkoknya. Tuh, ya. Jadi besar kemungkinan dari analisa saya, ini laptop ya setelah dipasang pasta itu tidak tampil ya, itu tidak tampil teman-teman. Jadi dipasang pasta ini tidak tampil. Jadi bukan mati total ya, tapi tidak tampil. Dan setelah saya pelajari itu ternyata ketika saya membuka heatsink dari prosesor ini ya, ini jadi saya tekan dulu nih kalau masih baru, ya kan? Saya tekan dulu. Nah, seperti ini kan pasti saya tekan. Walaupun sudah saya tahan dengan tangan saya, tapi posisi bengkoknya dari Mobo itu masih ada. Nah, ini prosesor AMD Ryzen 3-nya. Jadi ketika saya menekan, jadi terjadilah bengkok Mobo ini. Ya, Mobo ini jadi bengkok sedikit. Nah, kan kemungkinan besar itu ada di area bawah prosesor itu. Bola-bola timahnya itu tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh atau lepas ya. Lepas dari dudukannya. Jadi tidak terhubung.
Itu menurut analisa saya ya, entah buat teman-teman yang lain ya. Jadi menurut analisa saya seperti itu karena ini mobo tipis, gampang sekali bengkoknya, bengkok-bengkok dan bunyi-bunyi. Kalau kita tekuk-tekuk bunyi-bunyi krek 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 ya. Kita sudah cek di jalur memori aman ya. Untuk saudaranya aman semua. Tapi di bagian sini ini ada memorinya sebelumnya ya. Memori ini sudah ini aslinya ini memori tambahan ya, tapi memori internalnya yang ini. Jadi saya coba untuk angkat disable. Pertama saya melakukan satu disable, namanya disable RAM onboard melalui BIOS, melalui BIOS-nya saya edit, ada programnya juga. Jadi menonaktifkan BIOS yang bawaan, yang tanam. Ada itu teman-teman kalau mau lihat, ada beberapa tutorialnya untuk mendisablekan memori onboard ya. Kita fokusnya ke memori tambahan yang eksternalnya ini. Setelah diganti, setelah kita flash sama aja, nggak bisa juga. Akhirnya saya copot pakai cara manual, istilahnya manual ya, saya bilang kita angkat nian, kita lepas nian, dan ternyata sama aja, tetap tidak nampil. Dia tuh ada kedipan, seakan-akan tampilan gambarnya itu tidak jadi gitu, atau gagal ya, gagal terus, kedip. Ampere sudah cukup tinggi waktu itu di 0, sampai di 0,70 ya. Kadang ketika dia ngedip itu sampai 1,25. 1 ampere 25. Tapi tidak nampil, langsung looping lagi. Looping dan begitu terus looping berulang-ulang. Jadi, kesimpulannya adalah buat teman-teman atau user atau kalian semua, hati-hati untuk meripasta laptop jenis ini. Atau jenis apapun yang memiliki papan PCB yang tipis ya, papan PCB yang tipis maupun diprosesori AMD ataupun dengan Intel, harap berhati-hati dalam membuka dan memasangnya ya. Jadi kejadian ini buat pelajaran juga, jadi pelajaran ini buat kita semua, dan saya ingin berbagi agar berhati-hati untuk meripasta atau dalam membuka cache-nya ini atau membuka mesin ini, karena ini sangat lentur ya. Ini sangat lentur, bisa saya bengkok-bengkok kayak gini. Tuh. Ya, saya bengkok-bengkok ini. Jadi kalian harus berhati-hati ini ya. Ini harus berhati-hati. Dan singkat cerita, oke, ini gagal. Saya karena pasien butuh cepat dan saya akhirnya tetap kita profesional, saya hubungi konsumen saya hubungi usernya, dan usernya alhamdulillah menerima dengan saya ganti laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Ini R3 ya, jadi saya ganti dengan laptop HP warna silver juga. Saya ganti dengan laptop HP 14 in juga, HP dengan spesifikasi Core i5 generasi 8, dan dia menerima, alhamdulillah dia menerima dan tidak banyak tuntutan. Dia hanya ingin laptop minimal dengan spek yang sama, tapi saya kasih yang lebih tinggi lagi, Core i5 Gen 8, SSD 256, terus SSD 256, terus memorinya 8 GB seperti di ini. Hanya perbedaan di prosesor, ini menggunakan Ryzen 3 tepatnya. Saya ganti dengan Core i5 generasi 8. Singkat cerita selesai, alhamdulillah saya kembalikan, dan ya alhamdulillah usernya menerima dan tidak banyak menuntut, karena semuanya itu di luar batas kita atau di luar kemauan kita ya. Memang nggak ada yang mau ya dapat sial atau dapat merusak barangnya gitu ya, nggak ada yang mau ya. Kita cari duit bukan buang duit. But it's okay, itu pelajaran buat kita semua ya. Dan saya berbagi pengalaman ini agar teman-teman yang mungkin sudah melihat ini agar bisa jadi acuan ya, atau teman-teman mungkin yang sudah pernah mengalami ya, bisa berbagi cerita penyebabnya apa, tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sebagai pembelajaran kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solvet.